pasti awalnya kalau kita mau jadi storyteller, gelagapan pasti. Pasti ya? Pasti. Tapi kalau kita sudah menemukan gaya kita, menemukan teknik vokal yang bagus, nafas diafragma biar kita kuat bercerita, terus juga menemukan cerita yang menarik untuk diceritakan. Itu dan satu, belajar mendengar. Temukan dirimu, latihan di depan cermin. Ada loh yang kalau ngeliat cermin tuh yang langsung nggak nyaman. Gimana orang mau nyaman lihat kamu kalau kamu nggak nyaman dengan lihat diri kamu sendiri? Hai, welcome back with Bao Chan. Dan hari ini kita akan membahas sesuatu yang unik, yaitu temanya storytelling. Wow. Bersama dengan sahabat saya, Didi Cahya. Dia adalah seorang the storyteller. Hai Di. Halo. Di, ini kan mendadak kan storytelling ini kan lagi diminati masyarakat di Indonesia nih. Betul. Banyak orang-orang yang mendadak itu bisa storytelling dan segala macam. Oke. Bagaimana nih ceritanya menjadi seorang storyteller ini? Menjadi seorang storyteller. Iya. Awalnya nggak sengaja sih. Dalam artian, aku tuh kepengen cerita banyak ke orang-orang gitu kan. Tapi nggak gocor apa yo. Awalnya aku nulis. Ya. Jadi aku banyak menulis story itu ceritanya orang-orang apa banyak gitu. Cuman lama-lama aku kan mantan penyiar ya. Betul. Dan orang-orang bilang kalau aku lagi membawakan program atau bercerita tentang sesuatu, itu kok katanya asik gitu. Wah, udah ada bekal nih gitu kan. Jadinya aku mengubah akunku yang dari sekadar Didi Cahya aja, itu jadi Didi Cahya bercerita. Yang kalau misalnya ada subtitle itu di bawah itu, Didi Cahya bercerita, Heartful Storyteller. Pencerita sepenuh hati. Gimana? Hatinya sudah merasa sudah penuh belum? Udah begah? Enggak ya? Maaf saya harus jaim, kepancing kayaknya. Monggo lo jangan jaim. Iya. Biar saya ada temennya. Oke. Di, caranya gini. Apakah semua orang bisa storyteller? Menjadi seorang storyteller atau storytelling? Semua orang bisa menjadi seorang storyteller. Oke. Bentuknya aja yang beda. Misalnya, ada orang yang bisa storytelling, pinter banget bercerita, tapi dalam bentuk tulisan. Saat dia bercerita secara lisan, bisa gelagapan dia. Oke. Nggak bisa ngomong, nggak bisa cerita. Dia tiba-tiba beku gitu ya, nggak bisa cerita. Tapi ada orang yang basicnya tuh seneng ngomong. Oke. Seneng cerita. Cerita nih asik nih, tulisin dong ceritamu keren nih, jadi buku keren nih. Giliran dia di depan laptop atau dia tulis tangan, nulis apa ya? Mulai dari mana ya? Itu. Iya. Jadi setiap orang tuh bisa bercerita, tergantung dia bisa bercerita dengan cara apa. Karena menurutku kalau orang nggak bisa bercerita berarti ya dia antara memang tidak punya cerita, ya, atau males cerita. Tidak punya cerita berarti orang ini hidup nggak ya? Iya. Setiap orang hidup tuh kan punya cerita ya. Sambat itu juga pertanda kalau Anda masih hidup loh. Sambat itu bahasanya apa? Mengeluh ya? Curhat kalau bahasa curhat ya, curcol gitu. Iya benar. Cuman ya itu tadi tergantung kita mau vibe yang positif atau vibe yang negatif, terserah. Setiap orang bisa bercerita. Oke. Terus tekniknya sekarang? Banyak orang yang kepengen banget bisa bercerita akhirnya memaksakan diri untuk bisa cerita. Ada begitu ya? Ada. Yang akhirnya orang jadi males dengerin. Orang jadi males baca. Kenapa orang males dengerin orang bercerita? Bisa jadi karena palsu. Kamu jadi pencerita yang palsu, nggak jadi dirimu sendiri, fake. Oke. Jadi gini, ini bukan masalah teknis ya, ini lebih kepada pembawaan. Jadi kalau mau jadi pencerita yang enak didengerin, ceritamu nyampai, be yourself. Be yourself. Jadilah dirimu sendiri.
Bagaimana caranya menjadi diri sendiri yang bisa bercerita yang didengarkan orang? Ya lu nyaman dulu aja sama diri lu sendiri. Karena saat kita tidak nyaman dengan diri sendiri, kita akan berubah bentuk. Menjadi orang yang sekiranya, iya orang itu menarik ya kayaknya, oh followersnya banyak nih, viewersnya tinggi nih. Gue mau jadi itu lupa sama dirinya sendiri. Gak nyaman, karena jadi orang lain tuh gak nyaman. Tapi jangan salah. Awal aku jadi MC, awal aku jadi public speaker, ada orang yang manggil aku tuh Indi Barens. Maaf ya, bukan pansos ya Kak Indi. Potongan rambut, gaya bicara, tatapan mata, judes-judesnya gitu. Oke. Itu kayak Indi Barens. Karena apa? Waktu itu aku masih profiling nih, gaya mana yang cocok. Iya kan? Iya. Awal. Jadi bukan berarti kalau ya aku kayaknya nggak bisa jadi storytellers deh karena aku belum punya gaya. Cari dulu. Sampai akhirnya kamu menemukan dirimu dan oke. Nyamannya di mana kan maksudnya? Poinnya? Yes. Jadi kan saya nggak mungkin pura-pura anggun. Kopla aja kan begitu kan? Tampol nih. Gitu kan? Lu emosi banget coy. Orang kan masuk banget gitu kan. Gak usah dipalsu-palsuin. Iya kan? Yang kita biasanya ngocol, yang kita biasanya judes, galak gitu tiba-tiba maaf ya. Aduh, gitu ya. Oh, itu pasti Ya, pekerjaannya pada waktu protokol ya. Iya, kecuali dirimu jadi presenter atau MC protokol ya. Iya, Mau jadi be yourself, nggak dibayar. Nggak dibayar. Cair. Oke. Terus untuk konklusi, untuk penutupnya ya. Untuk penutupnya kira-kira apa nih yang mau disampaikan ke teman Pocan nih? Temukan dirimu, latihan di depan cermin. Ada loh yang kalau ngeliat cermin tuh yang langsung nggak nyaman. Gimana orang mau nyaman lihat kamu kalau kamu nggak nyaman dengan lihat diri kamu sendiri? Banyak berlatih juga. Banyak berlatih. Karena pasti awalnya kalau kita mau jadi storyteller, gelagapan pasti. Pasti ya? Pasti. Tapi kalau kita sudah menemukan gaya kita, menemukan teknik vokal yang bagus, nafas diafragma biar kita kuat bercerita, terus juga menemukan cerita yang menarik untuk diceritakan, itu dan satu, belajar mendengar. Benar. Karena dari mendengar, kita akan menangkap apa yang ada di sekitar kita dan kita tahu apa yang akan kita ceritakan. Jadi orang juga mau dengerin kita, soalnya kita juga mau dengerin orang. Wow, masih banyak episode-episode bersama sahabat kopla saya ini, Didi Cahya. Thank you Didi, sudah mampir di tempatnya Pak Ojan. Thank you.